ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa kesukaran. Nah, kesukaran ini menjangkau seluruh Indonesia bahkan dunia. Shalom, damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Hari ini perkenalkan diri saya Pendeta Paulus Warsito, dan saya akan membawa satu renungan dengan bertemakan 4 pilar dalam menghadapi masa kesukaran. Kita saat ini sedang menghadapi satu masalah, apa disebut penyakit. Tetapi sebenarnya dulu tahun-tahun yang lalu ada 6 sumber penyakit yang menghantui menyerang dunia ini, termasuk Indonesia. Misalnya satu yaitu penyakit cacar. Kemudian yang kedua penyakit flu babi. Kemudian yang ketiga HIV. Kemudian yang keempat adalah penyakit Spanyol. Kemudian kelima adalah penyakit Sintiniani. Dan akhirnya kita menghadapi yaitu COVID-19. Nah, kita melihat suasana seperti ini yang kita hadapi hari-hari ini. Apa respon kita? Apakah kita akan merasa takut, cemas, frustasi, lalu patah semangat, atau mungkin terakhir bunuh diri? Tapi firman Allah itu jelas mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa kesukaran. Nah, kesukaran ini menjangkau seluruh Indonesia bahkan dunia. Dalam kesukaran soal ekonomi, dalam pekerjaan, dalam soal ibadah, dan lain sebagainya, sampai kepada masalah keluarga. Justru keadaan seperti saat ini kita hadapi itu kaitannya dengan iman kita, sehingga kita dapat mengukur besar kecilnya iman kita, dalam dan dangkalnya iman kita. Karena itu kita penting sekali untuk mengerti, karena ini semua adalah jalan daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk hadir COVID-19 ini. Nah, dalam menghadapi kesukaran ini sebagai orang beriman, saya berikan satu ilustrasi saja. Orang bangun rumah tidak asal-asal bangun rumah. Tapi yang menjadi perhatian adalah tiang atau pilar. Kalau tiang pilar itu tidak kokoh, bagaimana mungkin bisa menopang dengan bangunan yang di atas? Apalagi kalau bangunan bertingkat. Jadi tiang atau pilar itu sangat menjadi prioritas dalam setiap membangun rumah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, apatah lagi kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Pasti semua orang akan menjalaninya, menghadapinya. Tinggal responnya bagaimana supaya kita bisa kuat, kita bisa tabah, kita bisa dengan tenang. Maka ada 4 pilar yang perlu kita perhatikan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama adalah tiang atau pilar iman. Iman itu sangat penting. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar mula-mula, yaitu pengharapan yang dapat dilihat, dan juga dasar dari pengharapan yang tidak kelihatan. Itu iman. Orang mendapatkan iman itu tidak gampang, tapi juga tidak susah. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma
pasal 17 mengatakan iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran adalah firman Allah. Dan firman Tuhan itulah yang memberikan satu faktor yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga iman itu pegang peran penting. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa iman itu akan menunjukkan satu damai sejahtera kalau iman kita kepada Yesus Kristus. Dan iman itu memberikan satu kekuatan yang ampuh dalam kita menghadapi masalah kesukaran ini. Matius 17 ayat 20 mengatakan kalau kita punya iman sebiji sawi saja, kita bisa mengatakan ke gunung, pindah kamu ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Nah, gunung ini maksudnya bukan gunung Merapi, Merbabu, tapi gunung-gunung masalah, kesukaran yang kita hadapi. Mungkin bisnisnya, mungkin pekerjaannya, mungkin juga karirnya, mungkin juga ibu rumah tangga, dan masih banyak lagi masalah-masalah lain. Itu yang disebut gunung-gunung. Dan kalau kita punya iman sebiji saja, aduh luar biasa. Itu masalah gampang diatasi oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sukar maupun tidak, itu Tuhan gampang. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Iman itu pilar pertama. Yang kedua adalah doa. Pilar atau tiang doa. Dan doa itu adalah nafas orang percaya. Jadi kalau kita mau hidup, kita bernapas. Sedemikian pula orang beriman. Dia harus banyak berdoa supaya dia hidup. Sehingga kalau hidup, dia dapat mengatasi segala persoalan ini. Yakobus pasal 5 ayat 16-17 mengatakan doa orang yang benar itu besar khasiatnya. Itu doa yang luar biasa. Elia itu seorang manusia sama seperti saudara dan saya. Sama seperti Bapak sekalian. Sama seperti manusia di dunia ini. Elia. Tapi dia luar biasa punya kuasa doa. Sehingga bisa nyetop hujan 3,5 tahun. Dan bisa mengadakan hujan lagi 3,5 tahun. Elia sama dengan kita. Tapi kuasa doanya itu luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu jelas sekali bagaimana Elia ya dengan doanya yang luar biasa. Dalam perjanjian baru pun Lukas 18 ayat 1 mengatakan biar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak putus-putus. Dan kalau doa itu menjadi satu kekuatan yang ampuh, saya percaya, saudara pasti percaya, apapun masalah yang kita hadapi akan teratasi oleh kuasa doa ini. Pilar yang ketiga adalah apa yang disebut dengan pembenaran, pengharapan yang sepenuh hati. Ya, pengharapan itu harus dimiliki setiap orang beriman. Di samping iman, di samping doa, maka pengharapan itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak berjalan sendiri. Tapi ada satu oknum yang menjadi pengharapan kita. Siapa? Itulah Tuhan. Dikatakan pula dalam Alkitab mengatakan bahwa dewa apapun bentuknya, patung apapun bentuknya, langit apapun bentuknya, dia tidak bisa membuat hujan. Dia tidak bisa membuat hari mendung. Tapi yang bisa cuma Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Dia berkuasa penuh. Dia bisa mengadakan hujan. Dia mengadakan panas. Dia bisa mengadakan angin topan. Itu Tuhan yang penuh kuasa. Dan tidak ada Tuhan lain selain pada Allah dalam Yesus Kristus. Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dia mengatakan demikian. Tuhan adalah dasar pengharapan kita. Jelas Tuhan adalah dasar pengharapan kita. Jadi kalau kita hidup berdasarkan Tuhan dalam segala hal, bukan berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan kekuatan kita atau yang lain, tapi berdasarkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti firman itu tidak pernah gagal. Apa yang diharapkan kita kepada Tuhan
pasti Tuhan tidak mengecewakannya. Yang keempat, pilar sebagai satu senjata dalam menghadapi kesukaran supaya kita tetap tabah adalah kebenaran. Kebenaran. Mazmur 25 ayat 5 mengatakan, bawalah aku jalan dalam kebenaran-Mu. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada akan punya ide iman seperti ini. Bawalah daku jalan dalam kebenaran-Mu. Dan kalau kebenaran itu menguasai kehidupan kita, menguasai cara hidup kita, menguasai pola pikir kita, saya percaya Tuhan sumber kebenaran itu akan selalu menjadi bagian jawaban dalam kehidupan kita ini. Karena itu, mari malam hari ini, pilar-pilar ini menjadi satu pegangan teguh. Supaya dalam kita menghadapi kesukaran di zaman yang sangat menakutkan ini, saya percaya, kita semua percaya, ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Berimanlah dengan sepenuhnya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hidup selalu pengharap kepada Tuhan. Dan berjalan dalam kebenaran. Biar saat ini renungan ini jadi jawaban buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau juga berdiri melawati tiap-tiap rumah tangga. Bapak Ibu mendengarkan saat ini. Mereka punya masalah, tapi kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan, memulihkannya. Karena Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di saat ini berkati limpahkan mereka. Buka jalan dan sembuhkan segala penyakit. Dan semua jadi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biar damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Tuhan memberkatinya. Amin.